Dua warga Indonesia yang positif ada saudara kita yang terpaksa meninggal. Indonesia PSBB dan ini kini membuat masyarakat menjadi lalai akan protokol kesehatan. Manifesto Galnas yang biasanya diselenggarakan 2 tahun sekali, itu tahun ini harus menghadapi situasi yang berbeda. Manifesto itu adalah pameran yang tujuannya adalah memeriksa sejauh mana perkembangan praktik seni rupa di Indonesia berlangsung. Kemudian kita mengalami situasi yang lain karena ada COVID-19. Jadi manifesto pandemi menjadi spesial karena memang diselenggarakan di momen yang berbeda dengan penyelenggaraan manifesto yang sebelumnya. Kita akan berpameran dalam manifesto yang ke-7 itu bukan di Galeri Nasional secara langsung, tetapi melalui saluran media yang bersifat virtual. Jadi melalui web. Cara ini maka publik akan apresiasi pameran manifesto ini secara berbeda. Jadi itu bedanya dengan penyelenggaraan manifesto yang sebelumnya. Banyak pertanyaan yang dikemukakan dari para peserta, misalnya apakah foto bisa? Ya foto tentu saja bisa, artinya bentuk yang di still tetapi dia mengalami perubahan. Yang penting ada durasinya. Itu juga pilihan manifesto itu diselenggarakan di web sehingga orang bisa menikmati di tempatnya masing-masing. Nah, maka dipilihlah bentuk video. Sebenarnya yang diinginkan adalah sebuah durasi. Jadi kalau gambar saja ditumpuk-tumpuk menjadi banyak, menjadi durasi. Nah sebenarnya tentu saja gambar bisa, tetapi kami menyebutnya karya yang berbentuk video. Yang diinginkan oleh manifesto sekarang adalah bagaimana nature-nya media itu, yaitu layar, itu direspon. Oleh diputuskan karya yang ditampilkan di manifesto itu adalah karya video. Pandemi itu sendiri menjelaskan gagasan tentang sesuatu yang berdampak menjadi lebih banyak. Sebagai tema pameran, tentu saja pandemi tidak hanya menceritakan tentang satu peristiwa kesehatan seperti COVID-19, tapi juga COVID-19 dengan dampaknya. Jadi pandemi itu menyebar kemana-mana. Orang terkena efek dari perubahan. Nah, itu sesuatu yang muncul dan mengakibatkan banyak hal. Nah, itu yang kemudian menjadi daya tarik dari tema pandemi itu. Gambar itu sebenarnya gambar selebral, gambar otak yang diduplikasi menjadi 2 gitu ya, sehingga menjadi sayap. Tema pandemi itu sendiri sebenarnya seperti sayap, dia bisa membicarakan apa saja. Seseorang dari membicarakan depan rumah di lockdown gara-gara COVID sampai menceritakan tentang urusan yang lain gitu kan, itu jadi seperti sayap, dia bisa terbang kemana saja. Ada penjelasan lain di dalam gambar itu, kata sebenarnya yang digunakan saya dalam penjelasan itu yang ditulis itu sebagai sinaptik pasangan. Kata pasangan atau pertentangan kata, itu kata-kata yang dipasangkan. Kalau kita melihat pasangan kata agama dan teknologi di dalam gambar itu, sebenarnya dia juga tidak terpisahkan dengan pasangan kata yang lain. Sangat akan terbatas kalau kemudian undangan itu disampaikan dengan kata-kata. Jadi itu terlalu membuat framing bahwa semua harus buat seperti ini, dan terpikirkan untuk membuat bentuk undangan itu berupa gambar. Memang ini mengandung resiko juga, sebab banyak orang yang tiba-tiba kenapa harus lihat gambar, ini karyanya harus seperti itu dan sebagainya. Jadi gambar itu sendiri disusun dari gagasan-gagasan yang melatar belakangi pameran ini. Dengan pameran tema pandemi ini, kita mengundang secara terbuka kepada setiap orang. Harapannya tentu saja ke depan, kalau ini ada suster yang mengirim, ada satpam yang mengirim, kemudian mereka terpilih misalnya dan akan ditayangkan, mereka dikasih tahu mereka adalah audiens Galnas yang baru tentu saja, yang sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa ada Galeri Nasional atau mereka menjadi bagian dari Galeri Nasional. Mengikuti Manifesto 2020 bukan hanya mengikuti pameran, tetapi menjadi saksi atas perubahan yang terjadi di Indonesia. Jadi ini yang berubah bukan hanya soal seninya loh, ini seluruh tatanan pengalaman bersosial dan berbudaya ini berubah. Nah, karya-karya yang terpilih di Manifesto 2020 ini adalah karya-karya yang menjadi bagian dari saksi perubahan itu.